kalau ada orang Minang minum di tadah ya. Baseraan kopi ke tadah tu langsung minum tu orang wak tanya selari mah kampung dah. Kok sebut dia entah orang weh. Atu. Ya mas, di mana kampung di Padang? Hah? Padangnya di mana? Kok tahu orang Padang? Tahu lah. Orang Padang, di mana mah. Kalau minum kopinya pakai tadah, sudah tuh memasukkan roti ke dalam mah. Itu cuma orang Padang. Kamu walaupun mau di Jawa, tapi di kampung tuh tahu. Oh, udah orang Padang lo? Iya orang Padang. Coba anak tuangan. Hah? Anak tuangan. Ambo lah di siko. Oh. Kamu tahu udah orang Padang, buat tanya udah Padang di mana kan? Sama minum dah. Iya. On deh, motor ambo lupa terletak. Dah, abang tiga santai dulu dah. Mereka mau balik deh ya. Mesti dah. Ya, Mas. Bang. Ayo awak bantu itu. Abang kok begitu? Kok bisa tahu sih abang? Tak ada orang lain minum tak ada kecuali orang awak entah balok lah. Ma menentu siko. Pak, dari guru ma meraja. Dia nampak kok. Ilmu ma nantam dia. Hop. Dia nampak kok. Hop, Dah tunggu dah. mak, alunya naik, mak. Awak lah nya pangeran. Pokoknya apa dan nak saja. Tak sabar gerak-gerak nak tu masalah kecil bagi ambo. Nah, dari abang dia. Aduh tapi belakang tu. Dia takik lah. Dia takik lah bang awak. Dalam tas cik bang. Dia takut lah bang. Dia takut. Terima kasih bang. Dari mana? Dari Macam salam cari teliti ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sobok balik kita di podcast Orang Awak. Alhamdulillah hari ko kita telah kedatangan narasumber dan sangat-sangat kita tunggu. Please welcome kita sambui Uda Opetra. Ba khabar dah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nan ditunggu-tunggu tiba je kemari ya juga ya. Dah lama berjanji. Lama berjanji ya. Kini baru sampai Pak. Alhamdulillah. Senang hati kami menyambut jo kru-kru sampai ramai penonton jadi nonton lah. Itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ba khabar dah Petra? Kalau kabar alhamdulillah lain sihat-sihat. Lain set-set je. Lain khabar lain set-set. Sibuk lah kini tu. Kalau kini STM ko mapari. STM lo. Sibuk tak menentu. Sibuk tak menentu. Soalnya kini kan payah dah nak. Biasanya dulu sebelum Covid gua kan ada acara. Betul. Cara di Marima kan. Pak Ari juga membuat event-event. Betul. Pernah lo Petra misi. Nah, kini agak terpantun lah suara Pak Ari. Enggak payah rasa. Je. Mudah-mudahan capek lah ya selesai ya. Aku lah setahun enggak melagu dengan Pak Ari. Alhamdulillah. Tadi pecah dulu. Cerita dulu. Itulah. Mudah-mudahan situasi kau cepatlah berakhir dan kembali beraktivitas seperti semula ya. Alhamdulillah. Kita kini bercita-cita ringan saja. Jadi Cita bergalak-galak saja. Iya. Ambil pengen tahu sabanan kok bisa Petra sahebat kau kini pengen tahu bahasa pertama sama dia kau gitulah. Ya kalau dia kecil hebat alul Pak Ari. Banyak orang hebat pada awak. Orang bisa, awak pandai. Iya. Awak pandai, orang bisa. Ada langit, ada langit. Kan itu Pak Ari nak.
Jadi kalau hebat awak lu merasa hebat, masih banyak kekurangan. Jadi kalau kampung di Mas di kampung. Kampung awak Solo Pak Ri, 100-250. Solo Solo. Iya. Jadi aku pengen tahu berawal bisa masuk ke dunia seni Minang sampai kini saya lihat lebih ke komedi Minang ya. Baca cerita sedikit banyak itu. Deh, kau diceritain panjang Pak Ri. 3 galung dia. 3 galung. Dah selesai. Tapi ambil saya segalung lah. Ya, alhamdulillah. Jadi awak mungkin memulai merintis karir jadi penyanyi kau tahun 1995 Pak. 1995. Jadi pas awak tamat SMA, kemudian awak kuliah di UIKI Padang, UNP jurusan seni musik. Kuliah, alhamdulillah. Jadi setahun kuliah, awak kena cok festival lagu Minang. Gitu. Iya. Festival lagu dangdut. Kebetulan pas awak festival, adalah sesosok produser mencari awak begitu. Iya. Aku agak pada gok lo suruh pajau keceknya. Sudah itu nyotamu awak. Kebetulan nyotamu awak di kampus ya kan. Nama beliau Balatif Musik Rekord. Apa namanya? Balatif Musik Rekord. Tahun berapa tadi itu? Tahun 96. 96. Iya 96. Jadi mulailah mencari suara kan. Jadi nyubitlah lagu pertama Pop Minang. Beliau masih sidik ini kata. Alhamdulillah mungkin masih sidik. Beliau mungkin Medan. Cuman kok lah lama tak kontak ya. Betul ya. Itu. Jadi tahun 96 tu awak debutin lagu Pop Minang. Itulah keluar album Alhamdulillah lah tidak laku. Alhamdulillah. Ya Pop Minang kan. Sayang apa barek kan barek mana kan. Termasuk jo awak kan seletingan jo Cok Sembara, jo di Mali. Di Mali. Jadi kami seangkatan tahun 90 sampai 95. Jadi tidak laku kaset Pop Minang tu doh. Kebetulan awak iseng-iseng membuat lagu-lagu capek, lagu-lagu lawak. Iya. Kan alhamdulillah lagu lawak itu diterima oleh masyarakat gitu. Malah lagu yang komedi lawak Minang pun diterima masyarakat Minang. Itu nih terima Pak Rio. Pun heran mungkin karena bantu ada lawak ke Minang. Iya. Ada coba lagu Pop Minang laku dah. Ada coba lagu lawak laku. Itu laku ya. Di panggung seperti ini wabuan lagu Pop Minang di panggung. Orang galak orang. Ada cocok dan batu bentuk udah lawak lagu-lawak adalah kecenya kawa. Bah kecewa. Luar biasa. Sudah itu kan kalau perjalanan itu sudah lagu lawak tuh. Jadi lagu lawak saja lah sampai kini kan. Jadi dulu pernah solo sekitar 10 album. Kemudian mereka bergabung jo Mak Pono ya kan. Mak Pono sudah itu jo Mak Pono lapisah ranjang loh. Sudah itu awak merintis karir kembali seorang solo lah kini. Jadi awak kini menyanyi agak kurang, kini banyak awak melawak. Saya lihat di YouTube-nya pun sangat luar biasa, videonya luar biasa. Alhamdulillah. Apa nama YouTube? Petra Kola. Alhamdulillah. Jadi 96 lebih coba tapi itu. Ya. Jadi sejalannya waktu ya, yang sangat membuming itu tahun berapa? Yang booming itu tahun 2000 lah Pak Ri. 2000. Lagu itu kebetulan viral lagu Kucu-Kucu Hotahe. Kucu-Kucu Hotahe. Jadi wak belesekkan ke lagu Minang, judulnya Kecek-Kecek Amak. Kecek-kecek apa? Iya benar itu. Luar biasa itu luar biasa ya. Di situlah Petra dapat nama dengan lagu Kecek-Kecek Amak ya. Kecek-Kecek Amak. Ya. Tahun 2000 wak baru bisa dapat nama gitu lah. Orang tahu Kecek-Kecek Petra aku pada ngelawak. Sampai berjalannya waktu pun sampai kini alhamdulillah. Lah berkeluarga Petra. Kalau mencari bantu awak mungkin orang mengecan awak lah berkeluarga. Allah itulah pasti. Iya. Orang anaknya? Anak dua kali. Alhamdulillah. Sepasang. Berapa semua anaknya? Nang kadang SMA kelas 3 nak ketamat lah. Siapa namanya itu? Namanya Muhammad Naufal Suni Al-Kahfi. Nan ketik?
Kestek baru kelas 5 kan ingat kelas 6. Iya. Tapi lebih menatau ke sebenarnya di mana gini kan? Menatau di Jakarta atau di kampung Pak? Awak di Jakarta. Jadi tahun 2003 balik dulu. Awak hijrah ke Jakarta. Iya. Jadi dari 2003 balik sampai kini ya sekitar 7 balik tahun awak lah di Jakarta. Oh, di Jakarta. Tapi kalau ada acara pulang ke kampung balik, pulang kampung balik. Berarti acok pulang kampung berarti gini tuh. Kalau proyek banyak pulang. Alhamdulillah, sampai pindah rumah iya Pak ya. Kok dah ada job dah siapa? Betul. Ke mengawak pulang. Iya betul. Iya. Jadi perjalanan waktu lah yang membawa seorang Opetra bisa sampai kini. Luar biasa lah perjalanan hidup. perjalanan. Yang lebih mengesankan apa ini itu? Kan kini apalagi situasi persaingan kan sangat luar biasa. Apa yang sangat berkesan selama dalam perjalanan karir seorang Opetra itu? Ya kalau pengalaman yang berkesan tuh Pak Ari, ya hampir semuanya berkesan lah. Alhamdulillah ya. Tapi paling yang berkesan bana tuh awak pernah show di mana waktu itulah usaha sabun namanya menjaga kode etik. Iya. Jadi yang paling berkesan tuh ya ketika awak manggung kan di suatu daerah itu penontonnya alhamdulillah membludak. Mungkin lapang bola tuh penuh keluar di situ awak merasa baal langsung. Berarti awak tuh penyanyi lawak gue lah disukai orang. Lagi diterima masyarakat. Lagi diterima masyarakat. Antusias masyarakat sangat tinggi gitu loh tadi ya. Di situ awak bersyukur bana. Jadi penyanyi lawak gue lagi dibutuhkan orang. Apalagi komedi-komedi orang lagi butuh juga. Itulah sebab itulah yang luar biasa di penonton tadi ya. Iya. Kini ya situasi kan dalam keadaan COVID, susah, kemana-mana segala macam. Apalagi di seniman lah, seniman baik nasional, Minang lah, kan terganggu ya. Mensiasati kondisi kok baik kata. Ya karena kini COVID kok ndak kan bawa setahun nak melagu ngapa hari ya. Setahun dah lagu ya. Digitu nggak COVID kan lah setahun mana. Ya lah setahun lo ada melagu tapi acara cie-cie seketik. Biasanya acara tu sekali acara agak 8 KB, agak 6 KB. Kini sakabe 1,5 KB kita tapuang tu. Ayo. Jadi itu. Ada usaha lain tak? Jadi usaha lain awak majah. Oh majah. Majah di SMA 100 sampai balik. Di 100 sampai balik di daerah Jakarta Utara. Majah, alhamdulillah. Alhamdulillah do gitu. Ya lain. Jadi itulah penambah Pak Ari. Di samping itu awak ya karena namanya kan VCD tak jalan lah, acara tak ada, jadi ya fokus ke YouTube. YouTube, aduh alhamdulillah YouTube lah pembantu ekonomi, alhamdulillah ya. Itulah. Jadi memang seniman harus kreatif ya. Harus kreatif. Caranya bisa mensiasati secara ekonomi ya. Iya. Rencana ke depan seorang Opetra apa rencana? Ya rencana ke depan ya fokus di YouTube ya. Fokus ke YouTube. Nanti kalau sesudah musibah berlalu amin. Jadi mungkin kalau ada acara, isi acara. Kemudian kalaupun seandainya ada acara, awak fokus ke membuat lagu, menciptakan lagu, kemudian membuat komedi-komedi ringan atau sketsa di YouTube, atau mungkin memberikan penyanyi untuk direkam itu saja. Jadi seorang Opetra memang Allah produser lagi loh. Dulu awak produser, akhirnya awak lah jatuh tapai Pak. Luar biasa. Tapi lah banyak berarti yang di orbit selama apa? Alhamdulillah penyanyi lah banyak di orbit. Dan awak memproduksi seorang lah. Kalau awak produksi seorang sekitar 7 album lah. Opetra selama perjalanan hidup berarti lah 7 album yang dikeluarkan. Kalau awak sampai 27 album Pak Ari. Alhamdulillah. Luar biasa pemirsa orang podcast orang awak sampai 28 album ya. Iya, sampai 27. Sampai 27. Itu termasuk juga kaset-kaset, termasuk CD, termasuk yang lain. Alhamdulillah ya. Cuman produsernya awak, yang awak memproduser baru 7 album. Baru 7. Alhamdulillah. Tapi kini tidak bisa produser lah karena model itu berimbas pada saya. Jadi itulah. Jadi kini kau di saat pandemi, tapi apapun bagaimana ekonomi kini. Tapi adik-adik kemenakan kita kan pengen
pencarian seorang Opetra pengilan yang mencontoh Iya. apa saran dan masukan kira untuk seorang kemenakan tu adik-adik kita di kampung gitu loh, adik-adik sekitar kita gitu loh. Apa saran? Saran maksudnya untuk adik-adik. Adik kini kan pengen lo mencari seorang Opetra, pengen lo mencontohnya, pengen mengikuti jejak seorang Opetra, pengen jadi seniman pula. Kira ilmu-ilmu gini kono bisa ke dia ke beliau gitu loh. Ya kalau ilmu-ilmu untuk adik-adik dan keponakan-keponakan di kampung ya. Kalau nak jadi pelawak tuh, ayo harus banyak latihan. Karena melawak gua agak susah. Iya. 5 menit awak melawak orang nak galak, awaknya galak kan. Galak ada orang Itu pasti. 5 mini orang nak galak, Awaknya galak. awak digalak ada orang. Boleh galak sayangnya. Iya. Nah, itu. Jadi susah. Jadi sebenarnya kalau melawak gua satu adalah bakat dari lahir ya. Tuh. Kemudian memang latihan. Kemudian sering acok lah bergaul dengan masyarakat. Jadi pelawak harus bergaul di masyarakat. Boleh ide-ide dan ada di masyarakat bisa awak mainkan gitu lah. Awak buat parodi. Tapi kalau awak tak bergaul di masyarakat, tak bergaul di segala lapisan, memang awak agak susah untuk berkomedi. Apalagi berkomedi situasi kan. Komedi kan banyak kok, ada yang komedi situasi, ada komedi yang pakai naskah gitu lah. Itu saran dari seorang Opetra untuk adik-adik gitu ya betul. Nah di dunia seni Minang kini kan organisasi kita ada bermacam organisasi gini kan. Bahas seorang tanggapan dari seorang Opetra mengenai organisasi Minang yang ada yang mengaungi artis-artis Minang gini. Wah tanggapan gini. Bagus lah, organisasi Minang kok banyak Pak Pari. Iya betul. Cuman itu saja dalam organisasi Minang kok dapat wak seiyo sakato malah. Saiyo satu. Kadang-kadang banyak berorganisasi karena ya maklum lah apalagi organisasi seniman. Iya. Seniman kok punya tingkat keegoisan yang tinggi. Dek karena dia spesial banget. Karena masing-masing punya kepandaian. Coba keahlian Yang punya keahlian. idealisnya ya. Iya, karena seniman itu kadang-kadang idealis. Tapi kalau seniman itu berorganisasi itu kadang-kadang kok maaf ngecek ke Pak Ari ya. Iya. Itu jarang yang organisasi itu tumbuh subur gitu. Karena patah di tengah jalan. Ya karena sifat tadi juga gitu. Jadi seniman kok sebenarnya tidak bisa berorganisasi sebenarnya. Sebenarnya tidak bisa. Organisasi. Tapi ada juga organisasi seniman Minangko yang masih eksis sampai kini kan. Ada juga yang tidak eksis. Tidak eksis itu banyak patah jalan ya kan. Ya karena itu keegoisan masing-masing. Ya kalau saya lihat gini seorang Opetra dengan kreatifnya sekarang bahasa maja, YouTube mungkin ada kegiatan. Kok yang lain enggak? Dengar cerita begitu kasihan lah. Seharusnya ada solusi lah dari organisasi ko. Bagi kira model itu enggak? Iya sebenarnya kemudian itu. Jadi kalau ada organisasi seniman ya, jadi seniman ko ya saling berkolaborasi lah. Misalnya awak pandai melawak kan, kemudian ada yang lain yang ingin bergabung. Alangkah baiknya awak rangkulnya. Itu pertama. Yang kedua misalnya organisasi seniman ada penyanyi, yang lain tidak ada penyanyi kan bisa kadang-kadang awak buat acara bareng atau awak buat suatu karya kemudian awak masukkan ke YouTube. Jadi itu saja. Jadi saling berkolaborasi, saling bekerja sama saja. Boleh seniman tu berkembang gitu lah. Itu nah harapan awak seperti itu. Dek, karena kondisi kalau cari kan banyak organisasi Minang yang khusus menaungi artis ya. Kadang-kadang sampai harago sampai itu menjatuh hal segala itu sebenarnya kawak kecen ya. Jadi menghindari itu bahas solusi dari seorang Opetra gambaran bagus tuh. Jadi kalau sebenarnya kalau untuk salah harga lah ya sambil minum sentiang ledak. Di sini dah. Boleh minum. Iyalah. Bisa minum santai. Dibuka kalau Pak stay lu kerja aja ya. Iya. Alhamdulillah. Kalau tidak dipakai protokol COVID, awak kan harus mengikuti peraturan kesehatan. Dilanjut Pak. Tadi mengenai organisasi awak dan artis Minang Pak. Iya. Jadi kadang-kadang bantu Cip Ari tadi ada saling menjatuh naraku. Misalnya jepuk sekian, ku sekian, amu sih orang gua berlari karena ketek. Betul. Ya sampai orang awak gua nyo
kok dapat nama orang mudah ya. Jadi pencarian itu tuh juga. Ada Tuhan. Di jatuh juga. Jadi kok dapat kalau di lo standar misalnya standar artis Minang kok enggak lo bisa. Tapi enggak ada di organisasi itu harga sekian. Memang dulu sudah dibikin harga penyanyi sekian, enggak bisa. Karena oknum banyak yang bermain, misalnya artis 10 juta kan. Iya. Artis kok 10 juta kan. Ada juga orang kayak misalnya mau minta di bawah 10 juta, bisa 5 juta. Kadang nyeterima juga kayak gitu. Jadi tidak bisa di biar standar harga itu sebenarnya tidak bisa. Ya, kadang sana apa lek kayak. Kadang operasi kayak kan. Nah, itu biar standar harga artis memang agak susah gitu. Tapi ya kalau kurang mengundang tuh ya tergantung lah, misalnya siapa yang undang kan. Pandai salah berani ke dibayar tanya barang sekian bisa, oke itu model itu saja Pak. Ada mau tanya ke Pak Petra ya, mengenai orang artis Minang Pak. Kalau yang viral kelas sembuh yang viral. Iya. Banyak yang terkenal belum mengalahan lo dunia banyak lagi. Banyak. Iya. Pertanyaan kok susahnya masuk ke TV nasional? Dimakan naik sana. Kuncinya lah awak kok susah masuk ke nasional karena awak indak basah. Malah pengen untuk surang-surang saja. Itu harus diperhatikan di permisa podcast orang awak atau di seniman-seniman itu PR bersama. Bahwa tidak bisa awak menembus nasional apalagi internasional. Betul. Ya karena awak itu tidak bersatu, tidak saling mendukung, saling mantaan. Saya lihatlah penyanyi-penyanyi lain ya, penyanyi Batak, capek Ambon itu menasional. Kapan kita menasional? Minang bilo ke nasional dado. Saya lihat nang Kapatang, ini Fabiola Kapatang. Itulah mendunia. Iya. Mendunia, ya. Tapi tidak keluar TV nasional. Itu. Nah, kenapa awak seperti itu? Kenapa tidak mau TV nasional merekrut awak? Di mana kekurangan awak kan itu yang harus pelajari. Jadi mungkin di TV nasional bisa melirik dengan konsep mungkin apa nih kendala-kendala awak kini ke depan pun ada apa lebih baiknya kok seorang Petra menjawabnya apa jawabnya. Kadang-kadang bingung awak menjawab kok sampai awak tuh tidak bisa eksis di nasional. Tidak bisa. Awak untuk viral. Penyanyi Minang, artis Minang itu hebat, luar biasa. Lah masuk di panggung Minang, selesai di situ saja. Baru tidak sampai ke nasional. Baru tidak bisa awak tampil di TV nasional. Kenapa? Ya karena mungkin pertama relasi mungkin ada. Yang kedua mungkin awak tuh tidak saling mendukung. Ya. Kalau awak seandainya saling mendukung lah artis-artis misalnya ada yang populer misalnya kan nasional. Alangkah bagusnya nyorai nyorangkul lah adik-adik yang bawah dipromosiinnya ke TV. Itu nanti awak tidak ada. Saya lihat Persatuan Jawa. Jawa kan bahasa daerah. Iya. Keluar di TV nasional. Baru bisanya keluar. Baru bisa. Ya jadi, mungkin pertanyaannya bagi kita bahasamu mudah-mudahan bisa terpecahkan gitu. Mungkin solusi tidak ada di awak, mungkin di bahasamu ada solusinya kan. Itulah kelemahan awak kan. Kalau artis, kalau penyanyi Sumatera Barat lah Minang tuh itu tidak ada lawan. Betul. Ya, awak punya potensi yang luar biasa, tapi kenapa awak tidak bisa ke TV nasional? Kenapa awak tidak bisa internasional? Itu pertanyaan besar. Iya. PR gadang dari untuk awak. Betul. Mudah-mudahan organisasi Minang mendengar cerita kita, cerita ringan, mudah-mudahan lah didengar bisa membuat sesuatu gebrakan nanti ke depan. Penyanyi-penyanyi ko nak sekedar di panggung saja. Nak di sawang-sawang saja. TV sudah boleh. Itu nampak lo Petra TV. Ayolah kan. Walaupun tak bisa kan masuk TV kadang-kadang. Kepala saya penuh TV. Penuh TV kan. Itulah. Mengenai album Nan Babui Selama. Nampal yang berkesan apa tu dah Petra? Album yang paling berkesan di awak itu album lagu Kecek-Kecek Amai. Kecek-Kecek Amai itu. Aku bisa dapat Kecek-Kecek Amai baca itu awal itu. Kecek-Kecek Amai itu kan lagu Kucu Tahe itu viral tahun 2000 itu ya. Jadi awak buat lah iseng-iseng kan. Tak serius kan. Kucu Tahe bila Kecek-Kecek Amai kan. Sakitnya hati bahkan tak dori kati komandang Kecek-Kecek Amai.
Walaupun lagu tuh iseng-iseng Pak, tapi alhamdulillah meledak Tidak viral. viral ya kan. Walaupun terkaji viral. Walaupun itu lagu India nama buat kan. Sebenarnya kan plagiat namanya meniru karya. Tapi kan waktu itu iseng-iseng. Dan iseng-iseng itulah memangkai nama Opetra menjadi penyanyi lawak. Dari situ berasal. Nah, Mengenai nama Opetra, Ya. Iko nama asli kau bahas sebenarnya. Iku nama apa Pak Ali? Ya. Nama untuk cari piti kan. Cari nama panggung lah kita orang ya. Nama populer. Nama populer ya. Opetra ya kan. Ada pe nama. Nama Opetra gua ambil dari Petrianto. Nama kan Petrianto. Aslinya Petrianto gitu. Ya. Nama Petrianto pemirsa. Petrianto. SPD. SPD Sarjana Pendidikan. Seorang Salah. Atau Sarjana penggemar dangdut. seorang penggemar dangdut. Plesetan awak. Iya. Jadi Petrianto, kalau Petrianto kau di panggung tak mungkin dah. Oke, ladies and gentlemen, kita panggilkan Petrianto. Dah masuk. Dah masuk. Petrianto pemain bola lah. Pemain bola, Ya kan? ya. Kita petinju dah. Pak. Iya. Jadi Pak lama Petrianto kalau dipanggil panggung nanti. Awak balik sana mau Petrianto. Pindahan Kemengko Petra. Itu. Jadi laga apa laga spiral laga viral ya. Viral. Nah, jadi malake lah nama Opetra itu dari tahun 2000 sampai kini. Alhamdulillah. Dari 2000 nama kau berarti ya dari nama Opetra ke ya. Tahun enggak Opetra itu tahun 90 lah. Oh, 90 lah ada Opetra ya kan. Alah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ambil nama Opetra. Betulan ada nama Opetra dulu. Sampai acara-acara band-band dulu waktu masih gede-gede dulu kan. Nama Opetra nama Opetrianto rancak. Jadi itulah aduh ni Irfi namanya bagi nama Opetra. Oh, aku sebagai nama Opetra. Ada baru nih. Jadi melekatlah nama Opetra itu sampai. Alhamdulillah. Dan menghasilkan karya-karya yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Saya lihat di YouTube ciri-ciri orang Minang di rantau. Ciri-ciri orang Minang apa tuh? Ciri-ciri orang Minang di perantauan di sana. Kalau ada orang Minang minum di tadah, ya. Baseraan kopi ke tadah tu langsung minum tu orang wak. Tanya selari mah kampung dah. Kok sebut di rantau orang weh. Itu. Betul. Itu yang kedua banyak tu ciri orang Minang. Kalau ada orang Pomo kan. Makai terumpai dian. Terumpai dian sebut dan tahu. Tanya saya di mana kampung. Di mana kampung di Minang lah kalau mari. Itu pasti orang. Alhamdulillah. Jadi lah baca itu kesinan kemari lah banyak nan. Cuma lagu nan sadang hit kini sadang nan di kerajuan kini. Rencana kan mungkin lagu ke depan kan? Nah, kini Pak kebetulan membuat lagu untuk kawan-kawan Minang ya. Petang lah kedua lo album dari Andi Lubas. Judulnya Rantau Malang. Kemudian dari Ferdi Babaliat lah. Jadi kini fokus membuat lagu pop Minang untuk penyanyi pendatang baru. Alhamdulillah. Itu. Kalau untuk lagu lawak lunai. Oh itu. Kalau lagu lawak lu rencana tapi memang ada rencana. Harus ada rencana itu. Kalau seandainya pemirsa orang awak baik di kampung atau di rantau pingin menggunakan jasa Opetra ke mana mau buang itu? Langsung saya kan nomor awak pemirsa. Nomor saya langsung kan. Sampai awak tak punya manajemen awak saya seorang itu lah. Oh maksud tak ada manajemen dia seorang saja. Seorang saja. Dulu ada manajemen. Tapi sejak Covid kok mau payah Pak. Awak tu seorang boleh dan senang. Kamu ada buangkan nomor yang di bawah. 082 baleh 120 8 baleh 004. 082 baleh 120 8 baleh 004. Jadi kau nak menyanyi lawak Petra boleh. Kau nak bermain Kim jadi. Kim main bro. Jadi kini sembarang ni Pak. Luar biasa. Sembarang kan. Bahkan pitih masuk tadi. Alhamdulillah. Ya. Jangan cerita-cerita awak tadi kini kau alhamdulillah terima kasih banyak sama-sama buang waktu kemari. Mudah-mudahan cerita kita kau bermanfaat. Iya. Rancak diambil dan kurang je jangan dibawa ke hati gitu kan. Talang tuan kenanya tersinggung keturunan tu mau maaf selalu sana. Kadang-kadang mau tahu talapeh waduh tersinggung gay beko kan itu minta maaf. Tapi kan enggak sengaja. Itu sengaja. Alhamdulillah udah Petra
di penghujung kau. Alhamdulillah sekali lagi yang mau ucap terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Mudah-mudahan kami undang lihat biswa li mudah lah kaki kembali. Jadi alhamdulillah bila Pak Ari mengundang awak insyaallah akan datang. Mudah-mudahan acara Minang wak bisa Acara Minang harus wak buat Pak Ari. siap itu. Sudah corona kita hajar. Hajar ya. Iya. Siap, Pak Petra, makasih banyak. Mudah-mudahan kita berkah, selalu sehat selalu kan. Iya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.